Selamat pagi saudara yang terkasih, salam sejahtera bagi kita sekalian. Mari kita mulai aktivitas kita pada hari ini dengan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada hari ini, yaitu 6 Maret 2024, tertulis dalam Efesus 1 ayat 18, demikian firman Tuhan. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Bahasa Batak dikatakan, dipatiur mamata ni rohamuna, asa dibotohamu rumang ni arta sihirimon, sian pajowon nai, ro disurung ni hasangapon, siteanon ni akka nabadiai. Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, dalam fisik kita, mata kita akan menjadi penunjuk sebagian alat menunjuk kemana perjalanan kita. Dan mata kita yang melihat dan menyampaikan kepada otak kita apa yang kita baca, apa yang sedang kita perhatikan, dan sering pikiran kita terfokus kepada apa yang terlihat oleh mata kita. Bisa dikatakan mata adalah pelita tubuh kita. Bukan pelita untuk akal, tetapi pelita untuk tubuh, mengarahkan jalannya kita kemana, mengarahkan kemana yang harus kita lihat. Jika mata kita tertutup dan tidak bisa melihat, tidak bisa berfungsi, maka yang akan kita temui adalah segalanya menjadi gelap. Di dalam kegelapan kita tidak dapat berbuat apapun. Kita hanya dapat melakukan segala sesuatu jika ada terang. Kita dapat merasakan terang itu jika mata kita terbuka dan berfungsi dengan baik. Mata adalah pelita tubuh. Jika mata kita baik, maka teranglah seluruh tubuh kita. Tapi jika mata kita tidak baik-baik saja, maka yang masuk ke dalam pikiran dan hati kita pun bukan yang baik-baik saja. Jadi jika terang yang ada pada kita sudah menjadi gelap, maka betapa gelapnya lah kegelapan itu dalam kehidupan kita. Dalam Matius 6 ayat 22 hingga 23. Saudaraku di dalam Kristus, demikian juga dengan mata hati. Mata hati kita juga akan menjadi terang di dalam seluruh kehidupan kita. Jika mata fisik kita hanya menjadi pelita bagi tubuh kita, tetapi mata hati kita akan menjadi pelita pembawa terang ke dalam seluruh kehidupan kita. Karena mata hati kita yang telah diterangi oleh Tuhan Allah dan difungsikan dengan baik, itu akan membawa pengertian, hikmat, serta kuasa, kemuliaan dan kekudusan Tuhan Allah berdiam dalam kehidupan kita. Saudaraku, mata hati kita ini sama seperti dengan mata fisik kita. Jika mata fisik kita melihat yang jahat, maka akan terekam yang jahat ke otak dan hati kita. Dan jika di hati kita ini, mata hati kita ini melihat dan hanya memperhatikan yang tidak baik, tanpa memperdulikan kehidupan, maka yang terekam di dalam hati serta kehidupan jiwa kita, roh kita adalah kegelapan juga, kejahatan juga, ketidakbaikan. Dan dalam firman Tuhan dikatakan, Ia, yaitu Allah,
menjadikan mata hatimu terang. Jadi Tuhan Allah yang menjadikan mata hati kita ini terang agar kita dapat mengerti pengharapan apa yang terkandung di dalam panggilan Allah dalam hidup kita. Jika mata hati kita tidak berfungsi dengan baik, maka kita tidak akan pernah tahu ke arah mana tujuan panggilan Allah di dalam kehidupan kita. Pengharapan dalam jiwa kita pun tak dapat dibangkitkan karena mata hati kita sudah runyam, sudah dalam kegelapan. Untuk apa mata hati kita ini harus diterangi Tuhan Allah? Jika mata hati kita dijadikan menjadi terang oleh Tuhan Allah, dijadikan terang menjadi oleh Tuhan Yesus, maka melalui mata hati kita yang terang itu akan terpancar sebuah kehidupan, akan terpancar sebuah semangat, akan terpancar sebuah kesungguhan untuk berjalan seturut dengan kehendak Tuhan Allah. Dengan mata hati yang terang, maka kita pun akan terpanggil untuk melakukan hal-hal yang mulia di hadapan Tuhan Allah. Dan dengan mata hati yang terang, kita akan menjadi orang-orang yang dikuduskan. Karena ketika mata hati kita ini terang, kita tidak akan mau lagi melakukan hal-hal yang mencemari diri kita, yang membuat rusak dan hancur masa depan rohani kita. Dan ketika mata hati kita menjadi terang oleh Tuhan Yesus, yang kita lakukan adalah hanya untuk memuliakan namanya, bukan keegoisan. Dan yang kita lakukan adalah hal-hal yang memberikan kehidupan, hal-hal yang memberikan masa depan yang baik. Kita pasti akan men-share hal-hal yang positif ke dalam setiap kehidupan kita. Untuk itu saudaraku, mari terus berjuang, mari terus berusaha agar mata hati kita ini tetap menerima dan terbuka hanya dari terang Kristus. Biarlah terang Kristus terus mendiami hati dan jiwa kita. Dengan begitu, kita akan tahu pengharapan yang daripada panggilan Tuhan Allah akan membuat kita mengerti bahwa kita adalah orang-orang yang ditentukannya menjadi pewaris kerajaannya, dan kitalah orang-orang yang dikuduskan. Mari silahkan kita hidup di dalam mata hati yang sudah diterangi Tuhan Yesus, agar kita semakin mencintai kehidupan, mencintai kemuliaan Allah, dan mencintai hidup yang kudus seperti yang Tuhan mau. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang menyapa kami pada pagi hari ini untuk hidup di dalam terang-Mu. Biarlah Tuhan, terang-Mu tetap menyinari mata hati kami, agar kami tetap fokus dan selalu tertuju kepada pengharapan dan panggilan. Tuhan Bapa di surga, saat ini juga kami serahkan seluruh kehidupan kami. Biarlah Engkau yang memberkati kami. Biarlah Engkau yang mengawali setiap langkah kami. Engkau yang menyertai setiap perjalanan kehidupan kami. Dan Engkau juga yang menutup semua perjalanan hidup kami, pergumulan hidup kami, terlebih segala sesuatu yang kami harapkan dalam kehidupan kami. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau akan tetap setia menyinari mata hati kami, agar jiwa kami selalu tertuju padamu. Terima kasih Bapa, dalam nama-Mu yang kudus kami berdoa dan bersyukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setialah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus, kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.